Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arzihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya, apakah hati kita sudah terjaga? Apa hati kita selalu zikrullah? Apakah hati kita selalu lembut? Apakah hati kita selalu siap menerima hidayah Allah? Banyak sekali orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, apabila hati sudah mati, maka ia tidak akan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tidak tahu lagi bisa membedakan mana itu dosa dan mana itu pahala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenali 10 perkara yang membuat hati kita ini menjadi mati. Yang membuat hati ini tidak bisa lembut. Yang membuat hati ini tidak bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, renungkan. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau menunaikan haknya. Kalau Allah punya hak, berarti kita punya kewajiban. Apakah hak Allah yang harus kita tunaikan? Wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Allah cuma menghendaki kita beribadah kepada Allah. Allah ingin menghendaki kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita tahu Allah, kita kenal sama Allah, kita cinta sama Allah, tetapi kita tidak mau menunaikan haknya. Yang selanjutnya, kita selalu membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mau mengamalkannya. Bahkan kita pilih-pilih mana yang suka dengan hati, mana yang pas dengan perasaan kita, bahkan mana yang pas dengan nafsu kita. Maka itulah yang kita pilih. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang ketiga, kita mengaku cinta kepada Allah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita meninggalkan sunnahnya.
Bahkan kita lupa bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Semakin kita tidak cinta kepada Rasulullah, maka semakin buruknya hati ini. Siapa lagi yang bisa kita teladani? Siapa yang bisa kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Rasulullah SAW. Yang keempat, kita mengaku bermusuhan dengan setan. Tetapi kenapa kita akur dengannya? Kita sadar setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tapi kenapa kita bersekutu dengannya? Mengapa kita bersahabat dengannya? Dan itu adalah salah satu yang membuat hati kita menjadi buruk. Yang membuat hati kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sadar, supaya hati terjaga. Yang kelima, kita mengatakan cinta kepada surga. Tetapi kenapa kita tidak mau beramal untuk menuju ke surga? Kita paham amal-amal yang baik, akhlak-akhlak yang baik, ibadah-ibadah yang baik yang akan menjaga kita terus di jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keenam, kita mengatakan takut kepada neraka. Tetapi kenapa kita gadaikan diri kita untuk menuju ke neraka? Kita tahu itu perbuatan maksiat tapi tetap kita lakukan. Kita tahu itu perbuatan dosa tapi tetap kita lakukan. Itu sesungguhnya kita sudah menggadaikan diri kita untuk ke jalan neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, kita mengatakan bahwa kematian itu pasti. Kita mengatakan bahwa kematian itu benar. Tetapi kenapa kita tidak pernah selalu mempersiapkan untuk menghadapinya? Tapi kenapa kita tidak pernah selalu mengingat-ingat kematian tersebut? Kematian itu adalah pasti. Surga dan neraka itu adalah pilihan. Maka ingatlah, kematian itu pasti. Dan persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Yang selanjutnya, kita sibuk mencari aib saudara kalian, tetapi kita mengabaikan aib kalian sendiri. Kita bisa melihat aib orang lain, tetapi kita tidak bisa melihat aib kita. Maka banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah menutup aib-aib kita. Yang selanjutnya, kalian memakan karunia Allah. Kita menikmati nikmat-nikmat Allah, tetapi kita tidak pernah mensyukurinya. Padahal Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatnya. Barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Yang selanjutnya, kita sering mengubur orang mati. Kita sering mengantar jenazah ke kuburan. Tetapi kita tidak pernah ingat
tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa itu, dari kejadian itu, cobalah kita jadikan sebuah pelajaran, sebuah ibrah. Setiap ada saudara kita yang meninggal, setiap warga kita yang meninggal, ambillah sebuah pelajaran bahwa kita juga pasti akan menyusul, bahwa kita juga sudah mendapatkan nomor antrian kematian, bahwa kita selalu diawasi dan selalu didekati oleh malaikatul maut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah 10 perkara inilah yang menyebabkan hati kita mati. 10 perkara inilah yang membuat doa-doa kita tidak terkabul. Dan ingatlah, 10 perkara inilah yang bisa membuat kita bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbaiki amaliyah kita, bisa memperbaiki ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ingatlah, renungkanlah, dan selalulah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maafkan kesalahan firman. Semoga kita bisa menjaga hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.